anak-anakku kelas 7, apa kabar kalian? Semuanya dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Puji Tuhan. Kali ini jumpa dengan Bu Endang dalam pembelajaran PAK dengan judul materi Indahnya Mengampuni. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap yang baik, kita mulai berdoa bersama. Bapa yang berkuasa, Allah sesembahan kami datang dengan rasa syukur atas penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kami selalu sehat dan baik-baik. Kali ini kami mau belajar firman Tuhan, berkatilah jalannya pembelajaran hingga selesai. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk dapat memahami pelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, pengampunan memiliki akar kata ampun. Kata ampun sama artinya dengan kata maaf. Makna kata mengampuni sama dengan memaafkan atau melepaskan orang lain dari tuduhan bersalah. Dengan kata lain, membebaskan orang lain dari kesalahan yang telah dibuatnya. Perlu kalian ketahui, manusia memiliki bermacam-macam karakter yang memungkinkan tidak luput dari perbuatan salah. Pasti di antara sesama manusia ada saja gesekan-gesekan yang terjadi, sehingga hal-hal yang tak diinginkan terjadi pula seperti permusuhan, pertengkaran, saling tuduh, dan lain-lain. Dalam kehidupan yang bervariasi dan kompleks ini, perlu adanya kesadaran diri yang mendalam bahwa setiap orang tidak selalu benar dalam sikap, perkataan, atau perbuatan. Hati dituntut untuk selalu bersabar dan memahami situasi dimanapun kita berada. Biasanya kesalahan terjadi karena banyak hal. Salah satunya adalah tindakan orang-orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Namun sebagai orang-orang yang beriman atau percaya kepada Allah, kita tidak boleh membiarkan perasaan kita menyimpan kesalahan orang lain. Mengampuni atau memaafkan sangat dibutuhkan dalam interaksi antar sesama manusia. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 14-15 sebagai berikut. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Memperhatikan firman Tuhan tersebut, sikap mengampuni bukan suatu hal sederhana yang tidak perlu serius diperhatikan, tetapi justru mengampuni merupakan hal penting yang harus kita lakukan. Karena dengan mengampuni orang lain yang bersalah, kita juga akan mendapat pengampunan dari Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Anak-anak, Ibu akan putarkan video yang mengisahkan seorang tokoh dunia. Yuk kita saksikan seperti apa tokoh tersebut dan apa kaitannya dengan pengampunan. 18 Juli tahun 1918, Nelson Mandela kecil lahir di wilayah pedesaan Afrika Selatan. Lahir dari keturunan darah biru Afrika Selatan, tak heran sosok idealis Mandela pun sudah tertanam sejak dini. Mandela menjadi anak pertama di keluarganya yang mengenyam pendidikan formal. Talenta Mandela sangat terlihat dominan, namun memiliki kecenderungan sebagai pemberontak. Bahkan Mandela muda sempat dikeluarkan dari tempatnya berkuliah karena melakukan boikot menentang institusi tempatnya mengenyam pendidikan.
Mandela kian disegani saat ikut dalam salah satu poros gerakan anti-apartheid, sistem rasial yang mengistimewakan kulit putih di Afrika Selatan. Memiliki latar belakang pendidikan hukum dan sempat aktif sebagai pengacara, mendekatkan Mandela dengan politik nasionalis anti-kolonial. Puncaknya pada tahun 1962, Mandela ditangkap dan diadili dengan tuduhan rencana penggulingan negara. Mandela pun divonis hukuman penjara seumur hidup. Setelah menjalani hukuman penjara selama 27 tahun, tekanan dari dunia internasional dan ketakutan akan perang saudara, akhirnya pemerintah Afrika Selatan memutuskan untuk membebaskan Mandela pada tahun 1990. That the government has taken a firm decision to release Mr. Mandela unconditionally. I am serious about bringing this matter to finality without delay. Selepasnya Mandela dari penjara, ia pun terus melakukan perjuangan anti-apartheid. Puncaknya pada pemilu multiras pertama Afrika Selatan, Mandela memenangi pemilu dan resmi menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan pada 10 Mei 1994. This is one of the most important moments in the life of our country. I stand before you filled with deep pride and joy. Tahun pertamanya sebagai presiden, Mandela membangkitkan kepercayaan masyarakat dan menstimulus ekonomi Afrika Selatan tumbuh hampir 12% menjadi 150 miliar dolar. Di tahun 1999, masa kepresidenan Mandela berakhir dan ia menolak masa jabatan presidennya yang kedua. Mandela lebih memilih fokus dalam memerangi kemiskinan, menjadi pembicara perdamaian dunia dan gerakan anti-rasial. Posisi Afrika Selatan sebagai negara yang sangat menghormati perbedaan ras telah memperoleh imbalannya. Salah satu momen yang tidak terlupakan adalah terpilihnya Afrika Selatan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010. Mandela menjadi arsitek perhelatan dengan meyakinkan dunia bahwa Afrika Selatan pantas jadi tuan rumah. Bagi Indonesia, sosok Mandela adalah figur yang sangat dekat dan bersahabat. Mandela adalah salah satu pemimpin dunia yang kerap menggunakan baju batik saat acara pertemuan penting internasional. Hadiah batik yang diberikan Indonesia lantas menjadi ikon pakaian Mandela, bernama Madiba Shirt. 5 Desember 2013, dunia berduka. Hari itu tepat di usia 95 tahun, Mandela menghembuskan nafas terakhirnya. Hingga saat ini, dunia masih mengingat jasa Mandela sebagai tokoh internasional yang memperjuangkan kesetaraan dan perdamaian abadi. Nah anak-anak, dengan menonton video tadi, kalian pasti sudah tahu siapakah tokoh dunia yang Ibu maksud. Dia adalah Nelson Mandela yang pernah berjuang demi mempersatukan penduduk kulit hitam dan penduduk kulit putih di Afrika Selatan. Namun perjuangannya tidak disambut baik oleh orang-orang kulit putih, bahkan dia dianggap sebagai pemberontak dan akan menggulingkan pemerintahan. Akhirnya Nelson dipenjara selama 27 tahun dan saat dia dibebaskan, dia mendapat sambutan masyarakat dengan baik, bahkan dia diangkat menjadi presiden pertama orang kulit hitam di Afrika Selatan. Anak-anak, yang perlu kalian perhatikan, adakah sikap Nelson saat itu ingin membalas dendam? Atau adakah dia tampil dengan hati yang penuh marah pada orang-orang yang pernah menganiaya dan memenjarakannya? Tidak, Nelson tidak melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nelson pernah menjawab pertanyaan wartawan ketika mereka melihat Nelson mengajak atau mengundang kepala penjara sebagai orang pertama yang diundang untuk makan bersama. Wartawan itu bertanya,
Mengapa Anda memberi prioritas pada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Nelson menjawab, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Nah, anak-anak, luar biasa bukan sikap Nelson Mandela? Anak-anak, mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Jadi, arti mengampuni adalah memaafkan seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Namun seringkali orang merasa sulit melakukan itu. Yang banyak terjadi adalah tetap ingat kesalahan orang lain, bahkan enggan memaafkannya, yang akhirnya timbul dendam, yaitu keinginan untuk membalasnya. Jika seseorang sudah dihinggapi rasa dendam, maka akan timbul berbagai niat jahat yang berakibat fatal, yaitu pembunuhan. Anak-anak, itulah sebabnya mengapa mengampuni itu penting bagi anak-anak Kristen. Karena dengan mengampuni berarti kita melepaskan diri dari amarah dan dendam, dan bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Kalian masih ingat bukan cerita tentang Yusuf, seorang tokoh Alkitab yang dibenci saudara-saudaranya? Karena rasa benci, saudara-saudaranya ingin memusnahkannya. Dia dimasukkan ke dalam sumur mati, lalu menjualnya kepada pedagang Median. Dan selanjutnya, pedagang Median menjualnya lagi di Mesir kepada Potifar. Di Mesir, Yusuf mengalami hal-hal yang membuatnya terpuruk dan dipenjarakan. Namun akhirnya dia dilepaskan dari penjara karena dapat mengartikan mimpi Raja Firaun. Mimpi Raja Firaun menjadi kenyataan. Terjadi kelaparan selama 7 tahun di negeri itu dan sekitarnya. Ketika masa kelaparan itu tiba, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Yusuf saat itu sudah berhasil dan diangkat menjadi penguasa di Mesir. Tetapi Yusuf tidak menunjukkan kesombongan di hadapan saudara-saudaranya dan tidak membalas sakit hatinya atas perbuatan kakak-kakaknya. Dengan tulus ikhlas dia mengampuni perbuatan saudara-saudaranya, bahkan Yusuf mengajak mereka dan orang tuanya tinggal di Mesir. Dalam hal ini, Yusuf sudah mengambil keputusan untuk memaafkan atau mengampuni saudaranya. Jadi, mengampuni adalah sebuah keputusan hati kita sendiri, dan itu adalah perbuatan utama untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita atau tidak mengubah masa lalu. Anak-anak, berikut ini ada beberapa hal yang memaknai atau mengartikan kata pengampunan, yaitu 1. Membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. 2. Pengampunan bukan berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya, melainkan membebaskan kita dari kemarahan, dan sebaliknya yang terjadi adalah rasa ikhlas melakukan kebaikan terhadap orang yang menyakiti kita. Nah anak-anak, sebagai pelajaran lebih dalam lagi tentang pengampunan, bacalah kitab Matius pasal 8 ayat 22 sampai 35 yang menuliskan sebuah perumpamaan tentang orang yang kesalahannya telah diampuni, tetapi dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Dari ayat ini kita memahami bahwa
Jika kesalahan kita sudah dimaafkan, kita pun seharusnya mau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Anak-anak, coba rasakan betapa senang hati kita apabila kesalahan kita dimaafkan. Demikian pula sebaliknya, apabila ada orang lain yang meminta maaf atas kesalahannya kepada kita, kita mau memaafkan, maka mereka akan merasa senang sekali. Taatilah pelajaran berharga ini anak-anak. Mengampuni adalah perintah Allah. Mengampuni adalah juga wujud kasih kita kepada sesama kita. Nah anak-anak, demikian pelajaran pertama yang sudah Ibu sampaikan. Harapan Ibu kalian dapat menerapkannya dalam hidup kalian sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran mengampuni hari ini. Kami sadar telah banyak kesalahan yang kami lakukan. Tanpa kami sadari, kami sering tidak mau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan seperti Engkau, kami juga akan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa rendah hati dan memiliki perasaan yang penuh ikhlas untuk melakukan yang baik bagi sesama kami, saling mengasihi dan saling mengampuni. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.